Nah, anda. Yang besar dia ceruti. Aduh. Ada banyak. Kalau lepas buat kita, kalau lepas kita cari, kita jalan. Ayo lo hati-hati. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Pada kesempatan ini, secara khusus saya akan membahas satu ulasan yang sangat penting dan menarik dan telah terlebih dahulu menjadi berkat bagi saya. Saya juga yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara akan diberkati, diteguhkan dan dikuatkan melalui ulasan kali ini. Oleh karenanya, saya benar-benar mendorong Bapak Ibu Saudara untuk berkenan menyaksikan sampai tuntas. Sebelum saya lebih jauh memberikan beberapa ulasan dan catatan penting terkait dengan apa yang akan saya bahas pada kali ini, mari kita saksikan dulu beberapa cuplikan video berikut ini. Batik ni mereka beli. Oh, sekarang orang kedepan. Ini tempat. Ini 100 lebih je. Tendang. Tapi yang besar ni dia ceruti kan? Diteliti. Anda. Yang besar dia ceruti. Aduh. Ada banyak. Ikan keli lah, pernah ambil lah. Besar. Belum. Besar weh. Bukan ikan keli. Ikan keli lah bang. Keli Afrika. Keli Lombong. Keli lombok. Bocor kali dari truk. Dalam truk. Kalau lepas buat kita, kalau lepas kita cari, kita jalan. Ayo lo hati-hati. Ya. Kegedean soalnya. Itu tambahan karung itu. Oh, sini gawe. Oh, wah, dapat dia bak karung. Itu sarung. Oh, tak muat itu. Tak muat. Apalah. Sikit masuk pun dapat. Weh, go.
Habis tu. Habis. Padahal berdiri, padahal berdiri. Mana boleh dipegang? Dan itu gak maki-maki. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi saya sudah menunjukkan beberapa cuplikan video yang terkait dengan terjadinya banjir di beberapa tempat. Saudara dikasihi Tuhan, secara umum tentunya kita tidak senang ketika terjadi banjir, apalagi sudah sampai masuk ke dalam rumah. Dan hal itu bukan sesuatu yang rahasia bagi kita. Karena ketika ada banjir, maka akan menimbulkan banyak masalah, banyak kesusahan bagi penghuni rumah, bahkan bagi orang-orang di sekitar kita. Kenapa saudaraku? Karena banjir yang terjadi akan membawa banyak hal yang negatif bagi kita. Apakah nanti lumpur akan masuk ke dalam rumah? Bisa saja juga perabotan-perabotan rumah tangga menjadi rusak, menjadi kotor, menjadi berbau, dan masih banyak lagi kerugian-kerugian yang lain. Berita yang tidak asing bagi kita terkait dengan adanya banjir. Saya sebagai seorang yang tinggal di wilayah Jabodetabek, puji Tuhan memang tempat kami tinggal di dalam sebuah perumahan tidak pernah mengalami banjir. Tapi coba kalau kita lihat bagaimana kalau sampai hujan turun berjam-jam, maka biasanya wilayah DKI Jakarta akan ada yang tergenang banjir. Bahkan sampai masuk banjir itu ke dalam rumah. Saudara dikasihi Tuhan, boleh saya simpulkan hadirnya banjir oleh karena hujan yang lebat, hal itu tidak pernah membuat orang bangga dan bersuka cita. Itu pada umumnya. Tetapi yang saya ingin konfirmasi dan tegaskan kepada kita saat ini, sekalipun banjir yang terjadi di sekitar kita bukan sesuatu yang mengenakan atau menyukakan, ternyata dari apa yang sudah saya tunjukkan dari beberapa cuplikan video tadi, mau menegaskan kepada kita bahwa di balik dari banjir ada rezeki dan berkat. Saya ulangi kembali. Di balik dari peristiwa banjir, ternyata ada rezeki dan berkat yang tersedia.
Apa maksud dan tujuan saya memberikan konfirmasi penegasan terkait dengan hal ini? Karena dalam realita kehidupan, kalau saya tarik secara umum, siapapun kita tidak lepas dari apa yang namanya, tanda petik, banjir kehidupan. Pergumulan, masalah, kesulitan, kesukaran kehidupan. Selama hayat di kandung badan, selama kita hidup, masih saja ada pergumulan dan masalah. Bahkan barangkali bagi sebagian kita begitu berat dan besar. Seolah-olah sudah diperhadapkan dengan jalan buntu, sudah mentok. Seperti situasi yang terpojok dan terjepit. Bahkan seringkali membuat kita hampir-hampir putus asa. Bahkan sebagian di antara kita ada kemungkinan yang sudah putus asa, mau angkat tangan dalam pengertian kalah dan menyerah. Tapi saya mau sampaikan dari beberapa cuplikan video yang sudah saya tunjukkan kepada kita. Kalau kita memiliki sikap yang baik, benar, dan bertanggung jawab, maka ternyata di balik dari segala situasi, kondisi, keadaan kehidupan kita, di sana kita bisa melihat ada sesuatu yang positif di balik dari yang kita anggap negatif itu. Ini menjadi sebuah terobosan dan kekuatan yang besar bagi kita dalam menghadapi, tanda petik, banjir kehidupan. Tantangan, kesukaran, kesulitan, kesesakan, masalah, pergumulan kehidupan. Saudara dikasihi Tuhan, coba kita lihat tadi video-video yang sudah saya cuplik. Bagaimana mereka memanfaatkan banjir itu bukan meratapi nasib, bukan merenung, menangis, bermuram durjana. Bahkan ada di antara mereka yang kita lihat memiliki muka yang berseri-seri dan tersenyum. Bukan mensyukuri banjirnya yang sudah mengotori rumah mereka. Tetapi di balik daripada banjir itu, mereka menemukan sesuatu yang membuat mereka tersenyum, tertawa, bersuka cita. Tadi kita lihat bagaimana seseorang menebarkan jalan. Dan di depannya ada mobil yang sedang terendam banjir. Setelah dia tarik, ada komentar yang muncul. Tidak ada ini katanya. Ada katanya. Ditarik lagi, tarik. Ternyata ada ikan lele besar, Bapak Ibu Saudara. Di balik kelihatannya usaha itu sia-sia. Tidak ada arti dan gunanya. Tapi ternyata telah tersedia sesuatu yang Tuhan siapkan bagi mereka. Saudara dikasihi Tuhan, apa kaitannya dengan firman Tuhan? Ada ayat yang sangat populer terkenal dalam kalangan kekristenan. Dari Roma pasal 8 ayat yang ke-28 dikatakan demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita perlu tahu, kita perlu yakin, kita perlu sungguh-sungguh percaya bahwa di balik dari segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Allah turut bekerja, Allah turut berkarya, Allah turut bertindak untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya, bagi kita semua yang terus belajar mencintai, mengasihi Tuhan. Di tengah-tengah segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, mari kita jangan mengambil langkah untuk kecewa, putus asa, kalah, dan menyerah. Mari kita melihat sisi-sisi positif di balik dari pergumulan itu, di balik dari tanda petik banjir kehidupan itu. Kalau kita memiliki pikiran dan hati yang tercelik terbuka, pasti ada maksud Tuhan di balik dari seluruh peristiwa yang kita alami dan jalani dalam hidup ini. Oleh karena itu, saya memberikan dorongan dan masukan kepada kita. Jangan pernah kalah, tawar hati, kecewa, putus asa, menyerah dalam hidup ini. Karena Tuhan tetap yang pegang kendali dalam segenap hidup kita. Situasi, kondisi, keadaan yang seringkali berubah-ubah kita alami dalam hidup ini, jangan hal itu membuat kita menjadi kendor, menjadi tawar hati. Tapi biarlah kita melihat, Tuhan, apapun situasi, kondisi, keadaan yang sedang kuhadapi saat ini,
Aku yakin dan percaya bersama dengan suamiku, istriku, anak-anakku, keluargaku. Engkau Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Saudara dikasihi Tuhan, saya teringat dengan satu peristiwa. Seorang anak yang sangat mencintai, mengasihi ibunya. Pada suatu hari, ibu terkasih mengalami sakit malaria yang akut. Dia melihat bagaimana ibundanya terkasih terbaring di tempat tidur dalam keadaan lemah. Di tempat mereka tinggal, tidak ada dokter. Harus melewati jarak tempuh yang cukup jauh dengan berjalan kaki. Harus melewati lembah, persawahan, melewati gunung, baru sampai ke tempat di mana ada di sana dokter. Ada klinik kecil sederhana. Dibutuhkan jarak tempuh jalan kaki sekitar 3-4 jam. Setelah sampai dia di sana, dia memberitahukan kondisi keadaan ibunya. Maka para perawat termasuk dokter di sana pun memberikan obat. Ketika sudah selesai, dia terima obat ini, maka dia pun segera berlari, terengah-engah, supaya segera obat yang ada ini diminum oleh ibunya terkasih. Saudaraku dikasihi Tuhan, setelah dia sudah pulang ke desanya, tiba-tiba terjadi kekagetan yang luar biasa. Ternyata si anak ini membawa kemasan obat, yaitu pestisida yang bisa merusak lambung atau usus. Karena zat kimia yang sangat berbahaya. Memang sebuah keteledoran, kelalaian bagi perawat dan dokter yang ada di klinik sederhana itu. Mereka tidak menempatkan zat pestisida pembunuh serangga dengan obat cairan yang bisa untuk malaria. Saudara dikasihi Tuhan, mereka pun sangat pucat. Mereka takut sekali. Kalaupun dikejar tidak memungkinkan karena tidak tahu alamat dan jarak yang sangat berbeda. Ketika mereka tahu bahwa yang dibawa anak itu adalah botol yang berisi pestisida yang sangat berbahaya. Saudara, apa yang terjadi? Maka perawat di sini pun bersama dengan dokter, mereka sepakat dan sehati berdoa. Tuhan, jauhkanlah ibu itu meminum cairan pestisida yang sangat berbahaya itu. Karena ketika dia meminumnya, dia pasti mati. Tolonglah Tuhan. Apa yang terjadi berikutnya Bapak Ibu Saudara? Ternyata ketika anak ini lari terburu-buru supaya obat yang ada di tangannya ini segera diminum oleh ibunya dengan harapan melalui meminum obat ini, maka ibunya terkasih akan segera pulih, akan segera sembuh. Karena saking terburu-buru, anak ini saudaraku jatuh di tengah jalan. Ketika jatuh di tengah jalan, ternyata cairan yang ada dalam botol itu tumpah ke tanah. Dia pun menangis, meneteskan air mata, merasa menyesal. Dia sangat mencintai, mengasihi ibunya. Ternyata ibunya yang sudah dalam keadaan sakit parah ini tidak bisa minum obat karena sudah tumpah seluruh cairan di jalan. Setelah itu besoknya dia pergi lagi untuk meminta obat ini karena sudah jatuh dan pecah. Ketika sudah sampai ke sana, perawat dan dokter yang ada di klinik sederhana ini, mereka takut dan cemas, apalah kabar yang akan disampaikan oleh sang anak ini kepada kita. Saudaraku, disertai dengan rasa takut akan dimarahi oleh perawat dan dokter, dia pun memberitahukan dengan terbuka, dokter, mohon maaf, kemarin saya jatuh di jalan dan botol itu pecah, cairan itu semua tumpah, tidak jadi diminum oleh ibu saya. Maka mereka pun langsung dengan suara kompak berkata, puji Tuhan. Kenapa puji Tuhan? Puji Tuhan karena ibumu nak selamat. Memang kenapa? Kami mohon maaf, kemarin kami salah kasih cairan, tapi Tuhan bertindak tidak terlambat. Akhirnya dikasih obat dan dibawa pulang oleh anak ini. Untunglah dia jatuh. Kalau sampai anak itu tidak jatuh, maka cairan itu akan diminum oleh ibunya dan akan membuat ibunya makin segera mati. Ada musibah yang terjadi.
Ada masalah yang terjadi. Anak ini karena saking semangatnya terburu-buru akhirnya jatuh. Ketika jatuh, botol yang di bawah yang berisi cairan itu jatuh, tumpah semua ke tanah. Kelihatan Bapak Ibu Saudara dia sial. Kelihatan Bapak Ibu Saudara ibunya jadi terlambat ditolong. Tapi dibalik dari peristiwa jatuhnya jadi jalan dengan terburu-buru berlari, ternyata itu diubah oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan baginya, bagi ibunya, termasuk juga bagi perawat dan dokter yang ada di klinik sederhana ini. Kita tidak tahu misteri Tuhan. Kelihatannya, waduh ini berbahaya. Kelihatannya ini rugi. Kelihatannya ini sial. Kelihatannya ini sudah menjadi nasibku. Saya kasih tahu. Kalau kita teguh percaya kepada Tuhan, di balik dari seluruh peristiwa yang terjadi, saya mau sampaikan saat ini tidak ada yang kebetulan. Seperti firman Tuhan telah saya kutip. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam suka dan duka, dalam sakit dan sehat, dalam banjir tidak banjir, dalam segala hal hidup kita, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang terus belajar mencintai mengasihinya. Karena ulasan ini dapat menginspirasi sekaligus menjadi berkat yang meneguhkan dan menguatkan kita dalam menjalani hidup yang berkenan kepada Tuhan. Amin.